wa ikhrajil habbil ladzi huwa rizqun lil ibadi wa li an'amihim. Dan Allah keluarkan apa? Biji-bijian yang itu menjadi rezeki bagi manusia dan juga binatang ternak mereka. Nah, wa huwa mu'zamu ma yu'kal faminhu ya'kulun, di mana biji-bijian itulah kebanyakan manusia dan juga hewan makan. Nah, kita ini kan makanan pokoknya di dunia ini banyak kan biji-bijian, Pak. Hampir semua manusia. Kita makanan pokoknya apa? Beras, ya nasi, ya kan? Itu kan biji-bijian kan? Nah, di negara lain ada gandum. Dulu Nabi kita Muhammad SAW apa makannya? Ada ya kurma, ada gandum, ya kan? Nah, kurma itu nanti kita akan melewati itu. Ada kurma, ada anggur. Jadi beras ya, di tempat lain gandum, ya, kemudian kacang, ya kan? Itu kebanyakan itu dijadikan makanan pokok ya, oleh manusia. Habban faminhu ya'kulun. Jadi artinya apa? Orang ini kebanyakan makan biji-bijian ini. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di mana apa? Di mana kita bisa menikmati itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ditanami ya, tumbuh, apalagi kita di Indonesia ini. Wa aktsaru ma taqumu bihil haya wal ma'ash. Di mana apa? Kebanyakan kehidupan kita ini ditopang dari makanan itu ya, makanan pokok. Maka oleh karenanya makanan pokok ini ya itu tidak boleh tidak boleh ditimbun. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ama min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah dimuliakan Allah, mohon maaf suara saya rada-rada ini serak. Alhamdulillah, pada malam ini Allah kembali pertemukan kita semuanya di majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis di mana insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita duduk di majelis ini. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat ya, orang-orang beriman dan diberi ilmu ya, beriman dan diberi ilmu. Utul ilma itu ya tentu karena memang ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dia dipelajari ya. Nah, itu didatangi. Karena ada mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Jadi ilmu itu didatangi. Ya, tidak datang sendiri. Artinya apa? Didatangi, dicari, dituntut, ya kan? Ya, tidak akan datang sendiri kalau kita tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Jadi kalau mau ngaji ya kita samperin gurunya, kira-kira gitu. Itu namanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena kita menuntut ilmu. Ya. Yang dimuliakan Allah, salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya yang istiqamah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin.
para pengurus RT, pengurus musola, dan pengurus DKM masjid, dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir tentang surat Yasin. Dan kalau dulu waktu di sini di awal-awal ya, masih awal-awal surat Yasin. Kita sekarang sudah sampai insyaallah pada ayat ke-36. 37 ya, 37. Bukan 37. Mohon maaf, 33 ya, 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema besarnya adalah tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membangkitkan kembali makhluknya yang sudah mati. Ya, di bawah kita ini nanti akan mati. Nah, nanti hari kiamat itu ya, semua makhluk tentu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa bukti-buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu dan maha kuasa untuk membangkitkan kembali makhluk-makhluk yang sudah meninggal dunia itu? Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan tentang wa ayatul lahum. Ya, dan tanda-tanda kekuasaannya. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang mati itu adalah bagi mereka al-ardul maitatu ahyainaha. Apa itu al-ardul maitatu ahyainaha? Bumi yang mati ya, yang tadinya tidak ditumbuhi apa-apa ya, yang dulunya itu ketika baru terbentuk planet bumi ini, kan planet bumi itu kalau berdasarkan teorinya ya, teori apanya itu, ilmu pengetahuannya itu terbentuk karena adanya Big Bang. Nah, kalau yang dulu pernah sekolah SMP SMA mungkin ada namanya teori Big Bang. Apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang itu adalah benturan besar. Teori Big Bang itu benturan besar, di mana kemudian benturan besar itu ya membentuk planet-planet. Nah, salah satu planet kita, planet bumi ya. Dan teori tentang Big Bang itu, jamaah muliakan Allah, itu sudah ada di dalam Al-Quran sebelum teori itu ditemukan oleh para ilmuwan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran ya, alam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Dan apakah tidak melihat ya, itu orang-orang kafir, bahwa langit dan bumi itu dulu ratqa, itu artinya apa? Nyatu ya kan? Menyatu. Nah, as-samawati wal ard ya, langit-langit dan bumi itu menyatu ya, maksudnya adalah dia menyatu dengan planet-planet lain dulu ya. Fa fataqnahuma, lalu kami belah langit dan bumi itu, planet-planet itu atau benda itu ya. Fa fataqnahuma, kami belah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Nah, bumi itu kan awal terbentuknya ya, menurut ilmu pengetahuan ya, tidak bisa dihuni. Karena apa? Api semua isinya ya, nggak ada tumbuh, semuanya api, panas dulu itu. Nah, tadi itu awal terbentuknya, itu namanya teori Big Bang. Jadi bumi itu ya dulu nggak bisa dihuni, lalu kemudian dia bisa dihuni itu diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in, dan kami jadikan ya, dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Nah, bumi itu kemudian disiram oleh air hujan turun menyirami bumi, akhirnya kemudian Allah hidupkan bumi itu, Allah tumbuhkan tumbuhan. Nah, di sini yang Allah juga sampaikan dalam surat Yasin ini ya, wa ayatul lahumul ardul maitah, al ardul maitah.
bumi yang maitah itu artinya mati ya, bukan al-mayyitah. Kalau al-mayyit itu namanya orang mati. Beda antara al-mayyit dengan al-mait. Nah, al-ardul maitah artinya apa? Bumi yang mati. Nah, kalau al-mayyitah itu ya jiwa yang mati, perempuan mati, meninggal dunia, itu al-mayyit, disebut mayyit kan. Usolli, kalau sholat jenazah gimana? Ya, usolli ala hadzal mayyit ya. Usolli ala hadhil mayyitah kalau perempuan ya. Ini al-maitah beda tuh ya, bumi mati. Maksudnya mati itu tidak ada kehidupan ya. Maka ada dalam ilmu fikih itu bab tentang ihyaul mawat. Nah, beda antara ihyaul mawat dengan ihyaul mauta. Apa bedanya, Pak? Kalau ihyaul mauta itu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam ya, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ihyaul mauta. Nah, ada ihyaul mawat. Apa ihyaul mawat? Menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati. Ya, ada al-mawat, ada al-mauta. Itu bahasa Arab ya. Beda sedikit artinya ya, bisa beda ya. Walaupun sama-sama mati, cuma yang satu itu orang, yang satu benda, tanah mati. Ihyaul mawat itu di dalam fikih itu ya, kalau ada tanah mati artinya tidak diaktifasi, tidak ditanami, tidak diolah ya. Nah, itu boleh orang menghidupkan itu, mengolah, boleh menanaminya dengan tanaman, boleh membangunnya dengan bangunan. Ya, hanya para ulama berbeda pendapat, apa perlu izin pemerintah atau enggak. Kalau zaman dulu ya, zaman Soeharto itu, zaman orang-orang dipindahkan dari Jawa ke Sumatera itu, musim-musim apa itu namanya itu? Transmigran. Nah, transmigrasi ya kan? Nah, itu secara fikih itu mungkin itu mirip teorinya dengan ihyaul mawat di dalam fikih, menghidupkan tanah mati. Hanya saja pemerintah memang yang nyuruh. Satu orang dikasih lahan berapa hektar ya kan? Kalau orang-orang yang sabar di sana dan sampai kemudian beranak pinak sampai punya keturunan di sana di Sumatera, sekarang kaya raya, Pak. Ya. Tapi kalau yang nggak sabar pulang lagi tuh. Pulang lagi ke Jawa. Nah, umumnya itu orang Sunda yang balik lagi tuh. Betul, Pak. Kalau orang Jawa itu ulet ya. Jadi di sana ulet. Ada teman saya itu aslinya Jawa ya. Tapi dia lahir di sana di Bengkulu. Ya, di Bengkulu itu. Dia tinggal awal-awal itu tinggal di hutan gitu ya, masih ada binatang buas apa kan. Bayangin aja ya, tinggal di hutan. Tapi sabar, ulet gitu ya, ngolah tanah, kemudian sampai jadi perkebunan yang luas. Sampai sekarang kaya dari mengolah tanah itu. Gitu. Jadi yang gak sabar ya pulang. Katanya umumnya orang Sunda. Tapi orang Sunda juga ada ya beberapa yang sukses di mana di Sumatera ya. Baik, kita kembali. Jadi al-ardul maitah itu artinya tanah yang mati ya. Bumi yang mati. Jadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ahyainaha, kami hidupkan ya, dengan apa itu? Ya dengan air tadi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi di sini Imam atau Syekh Az-Zuhaili mengatakan wa minal alamatid dalla ala wujudillahi wa qudratihi 'alal ba'tsi. Dan di antara tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu maha ada ya, Allah itu maha wujud, wa qudratihi, dan Allah itu maha kuasa, 'alal ba'tsi ya, 'alal ba'tsi itu untuk membangkitkan kembali, wahya'il mauta, dan menghidupkan orang-orang mati ya, menghidupkan orang-orang mati. Apa tanda kekuasaannya itu, bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan kembali
orang yang sudah mati, ya, bahkan apa, tulang belulang yang sudah hancur lebur itu bisa kemudian menyatu kembali tuh. Ya, orang yang matinya kemudian meninggalnya apa, terbakar misalnya, ya kan, nah, itu sudah menjadi debu, itu bisa kumpul lagi itu. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwa Allah maha kuasa atas itu? Yaitu apa? Ihya'ul ardil hamidah allati la nabata fiha. Ya, apa? Menghidupkan kembali tanah, ya, yang tadinya mati itu menjadi, ya, siap untuk diolah, ya kan? Siap kemudian apa namanya, menjadi subur, ya, ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur. Ya, dengan apa itu? Bi'inzalil ma'i 'alaiha, bi'inzalil ma'i 'alaiha, dengan diturunkannya air, ya, air atasnya. Ya, wa ahyainaha wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan apa? Dari bumi itu habban, biji-bijian. Wa ja'alaha tamawwaju wa tahtaz tamuju wa tahtaz bin nabatil mukhtalafil alwan wal ashkal. Jadi kemudian apa? Dengan air itu Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan bumi ini tumbuh dengan tumbuhan yang beraneka warna, beraneka ragam bentuknya. Ya, ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, dan seterusnya. Begitu indah. Ya, Allah ciptakan bumi ini yang tadinya apa? Tadinya mati, Pak. Bumi ini, ya, ya karena ada benturan besar tadi itu, ya tentu kan panas tuh, api semua isinya itu. Ya, semuanya api, lalu kemudian disiram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan yang turun dari langit, lalu dijadikan bumi tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan. Wa ikhrajil habbil ladzi huwa rizqun lil ibadi wa li an'amihim, dan Allah keluarkan apa? Biji-bijian yang itu menjadi rezeki bagi manusia dan juga binatang ternak mereka. Nah, wa huwa mu'zamu ma yu'tal faminhu ya'kulun, di mana biji-bijian itulah kebanyakan manusia dan juga hewan makan. Nah, kita ini kan makanan pokoknya di dunia ini banyak kan biji-bijian, Pak. Hampir semua manusia. Kita makanan pokoknya apa? Beras, ya, nasi, ya kan? Itu kan biji-bijian kan? Nah, di negara lain ada gandum. Dulu Nabi kita Muhammad SAW apa makannya? Ada, ya, kurma, ada gandum, ya kan? Nah, kurma itu nanti kita akan melewati itu. Ada kurma, ada anggur. Jadi beras, ya, di tempat lain gandum, ya, kemudian kacang, ya kan? Itu kebanyakan itu dijadikan makanan pokok, ya, oleh manusia. Habban faminhu ya'kulun. Jadi artinya apa? Orang ini kebanyakan makan biji-bijian ini. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di mana apa? Di mana kita bisa menikmati itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ditanami, ya, tumbuh, apalagi kita di Indonesia. Wa aktsaru ma taqumu bihil haya wal ma'ash. Di mana apa? Kebanyakan kehidupan kita ini ditopang dari makanan itu, ya, makanan pokok. Maka oleh karenanya, nah, makanan pokok ini, ya, itu tidak boleh tidak boleh ditimbun, ya kan? Nah, tidak boleh ditimbun. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan haram itu menimbun makanan pokok, ya, kemudian terjadi kelangkaan dan akhirnya karena langka, ya, menjadi mahal. Ya, ditimbun atau dimonopoli, tidak boleh, ya kan? Nah, makanya di kita ada bulog. Bulog itu ya fungsinya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas tuh pangan, ya, supaya makanan pokok itu nggak mahal. Nah, karena kalau makanan pokok itu mahal, pasti akan berdampak kepada
ada apa bahan-bahan yang lain. Nah, di kita apalagi ya harusnya memang itu nggak mahal itu harusnya, ya, karena beras itu tumbuh di kita. Nah, tapi masalahnya itu gimana kita mengolahnya itu. Kalau dulu kan kita dikenal sebagai negara yang disebut sebagai swasembada beras, artinya beras itu ya cukup untuk kita, ya. Tapi memang sekarang semakin bertambahnya orang, manusianya kan semakin banyak. Dulu zaman Soeharto itu Rhoma Irama masih nyanyinya gimana? Hah? Ingat nggak Pak? 135 juta. 135 Pak. Tahun berapa lagu itu? 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang 270 juta. Haji Rhoma Iramanya masih ada. Ya. Udah berapa kali? 2 kali lipat. Oh, ya, luar biasa memang. Apa namanya? Cepatnya ini penduduk kita ini, warga kita ini memang untuk bereproduksi itu luar biasa. Musim hujan terus masalahnya kan. Jadi ya subur makmur, banyak kemudian dan memang itu juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah Nabi itu? Nah, perbanyak keturunan, ya, kata Nabi di dalam hadis, tazawwajul waludal wadud, nikahilah apa? Wanita yang al-walud. Walud itu yang subur. Nikahilah wanita yang subur, al-wadud. Al-wadud itu yang cinta, yang demen ibaratnya. Demen kata orang Betawi mah ya. Maksudnya adalah cinta sama suaminya tuh, cinta sama ente. Ya. Tazawwajul al-wadud al-wadud, ya. Ya karena kalau cinta itu ya pasti kan berbakti dia sama suaminya. Nah, al-walud itu artinya yang banyak, yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku nanti di hari kiamat itu akan berbangga dengan banyaknya kalian. Gitu. Jadi Nabi itu nanti bangga ngelihat umatnya itu banyak sekali. Terutama di Indonesia nih, ya, umat Nabi Muhammad semua nih kebanyakan, ya enggak? Nah, ini Nabi bangga dengan banyaknya umat beliau. Ya, bagaimana tidak kita negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Nah, umat Muslim kita berapa orang? Berapa persen? Ya, 80% aja misalnya 200 juta. Ya, nah itu banyak sekali itu. Coba bandingin dengan negara Arab itu nggak nyampe Pak. Coba kalau digabung nih negara-negara Arab, ya, semua negara-negara Arab tuh, ada Saudi, ada Yaman, ada apa namanya Bahrain, ada Uni Emirat, ada Mesir, ada Palestina, ada Lebanon, dan seterusnya itu digabung semuanya Pak, ya, ya mungkin sama atau bisa jadi lebih banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi memang dengan banyaknya penduduk, ya pasti memang pangan itu ya bakalan berkurang, apalagi lahan di kita ini sudah berubah fungsi, yang tadinya ladang sawah jadi perumahan, ya kan, termasuk yang tinggal di Cilengsi ini. Saya juga tinggal di perumahan, ya, dulunya mungkin ladang sawah ya dihuni, gimana gitu ya. Nah, tinggal gimana kemudian pemerintah ini tugasnya untuk memutar otak supaya apa? Ya supaya bisa makanan itu, makanan pokok terutama itu nggak langka, nggak boleh dia langka itu, ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian apa namanya cuma jargon ini, musim kampanye ini kan sekarang kan, ya. Jadi jangan sampai cuma jargon. Nah, dipilih yang manapun terserah Bapak Ibu, ya. Tapi yang jelas kan dari 3 pasangan ya, yang mana kan pasti 1. Masa 2 atau 3. Bener nggak itu? Saya bukan, iya ya benar, logikanya kan benar. Ya.
sama partai juga, ya kan? Yang juara satu ya satu, ya. Yang juara satu bukan nomor satu, maksudnya satu partai, ya. Kalau nomor satu PKB. Baik, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali mana tadi? Ahyainaha wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulu. Jadi dari biji-bijian itulah kita ini manusia ini makan. Ya, faminhu ya'kulu. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabi wa fajjarna fiha minal 'uyun wa ja'alna fiha ay wa awjadna fil ardi. Kami jadikan awjadna fil ardi. Kami jadikan fil ardi di atas bumi itu allati ahyainaha yang kami hidupkan dengan air tadi basatin musyajjarah. Ada taman-taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon. Nah, pohon apa itu? Allah nyebutkan di sini min nakhil wa a'nabin wa ghairiha. Ada nakhil, apa itu nakhil? Kurma, ya. Wa a'nabin dan anggur, ya. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Kurma dan anggur. Wa ja'alna fiha anharan muwazza'ah dan kami jadikan di atas muka bumi itu juga sungai-sungai. Ya. Wa fajjarna fiha minal 'uyun itu apa? Al-'uyun itu air mata. Kami jadikan sungai-sungai yang kami bagi di beberapa tempat. Ya. Sungai itu memang ada yang terbentuk secara alami, sungai. Ada yang dibikin, ya. Terbentuk secara alami itu karena memang ya secara alami tentu kemudian Allah yang ciptakan semuanya itu. Ya, Allah alirkan air itu melalui sungai-sungai dan kemudian ya membasahi dan menyirami ladang-ladang, ya. Min nakhil yahtajuna ilaiha, ya. Yahtajun. Manusia ya membutuhkan sungai-sungai itu untuk untuk mengairi ya ladang-ladang mereka. Maka kita ini ya kan ada sungai, ada sawah yang tak ada hujan, ada sawah yang irigasi, ya kan? Nah, itu secara hukum itu juga secara hukum zakat itu beda juga itu ya, besaran zakatnya. Kalau yang sawah atau ladang yang pengairannya itu butuh biaya dari irigasi misalnya ya. Nah, itu zakatnya berapa persen? Berapa persen, Pak? Zakat pertanian berapa persen? 2,5. Kalau 2,5 mah zakat itu, zakat mal. Ya. Nah, itu antara 5% dan 10%. Jadi kalau 5% itu ya kan 5% itu kalau irigasinya berbayar, ya pakai mesin misalnya kan. Kalau 10% itu irigasinya yang gratis, maksudnya disiram dari ya bisa dari langit atau bisa dari sungai ngalir sendiri gitu, dialirkan, nggak butuh biaya. Kalau butuh biaya itu gimana maksudnya? Butuh biaya itu ya pakai mesin untuk menyedot air. Ya. Nah, jadi makanya ya zakatnya pun lebih besar kalau itu dialirkan dari air dari sungai atau ya disiram dari air hujan. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dua macam buah di sini? Wa khassasan nakhil wal a'nab bidzikr min baini sa'iril fawakih. Kenapa Allah sebutkan hanya dua sini? Kurma dan anggur, ya, tidak disebutkan buah-buahan yang lain. Padahal ya di tanah Arab ya dulu ada rumman. Rumman itu apa? Delima. Di kita juga ada delima, dan itu buah-buahan juga yang disebutkan
oleh Allah, ya itu nanti ada di surga. Ya, ada juga buah-buahan yang lain yang disebutkan Allah yang itu kemudian menjadi makanan surga, itu adalah apa? Pisang. Nah, pisang. Ya, pisang itu kalau bahasa Arab secara umum dia dikenal dengan mauz. Tapi di surat Al-Waqiah itu disebut dengan wa talhim mandud. Ya, talh itu talhim mandud itu artinya buah pisang yang begini mendoyot. Nah, gitu ibaratnya ya. Jadi ya, pisang itu juga menjadi salah satu makanan surga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua saja. Ya, kurma dan apa? Anggur. Kenapa dikhususkan itu disebut? Karena apa? Karena dua makanan ini ya, itu aladzul mat'umi al-halawa. Itu makanan yang paling enak ya. Dari sisi apa? Manisnya. Kurma dan anggur. Ya kan? Nah, anggur terutama, kalau kurma mungkin bagi sebagian orang, kalau orang Arab kan memang terbiasa makan kurma. Tapi bagi orang yang memang terbiasa makan kurma itu ya memang kurma itu secara kandungan ya, itu kandungan gulanya itu gula alaminya itu memang tinggi ya, gula alaminya tinggi. Makanya dia cocok untuk orang yang puasa. Karena apa? Sunnahnya, kenapa Nabi SAW menyunnahkan kita itu makan kurma? Karena dia kandungan gulanya bagus ya, untuk mengembalikan energi yang ya habis ketika puasa. Nah, itu energinya akan kembali cepat ya, ketika makan kurma. Nah, anggur juga begitu ya, manisnya luar biasa ya, macam-macam. Kalau di kita kan ada anggur hijau walaupun ya dari Cina gitu ya, di kita harusnya bisa nanam tuh anggur hijau, manis kan ya, ya anggur merah dari mana itu? Anggur dari kita apa sih biasanya? Anggur hitam ya? Apa anggur biru? Anggur ungu yang sepet-sepet itu ya? Iya ya. Kenapa di kita paling sepet-sepet ya? Kita banyak sarjana IPB ya, Institut Pertanian. Baik, wa khassasan nakhil. Jadi apa? Al-halawa itu manis. Wahia fiha atam. Ya, wahia fiha atam. Dan itu memang apa namanya buah kira-kira yang paling sempurna ya di antara buah-buahan yang lain. Wali anna tamra wal inab qutun wa fakihah. Nah, di samping itu kurma dan anggur ini, di samping dia buah-buahan, itu juga menjadi makanan pokok. Ya, makanan pokok. Dulu dalam konteks ayat ini turun ketika di Jazirah Arab ya, tentu makanan pokok orang Arab adalah ya, kurma dan anggur. Anggur itu kan sampai dikeringin. Sampai sekarang masih ada kismis. Anggur dikeringin, zabib nama bahasa itunya ya, zabib. Itu anggur kering, itu saking melimpahnya gitu. Akhirnya dijadikan manisan, jadikan kismis. Ya, wal 'inab qut wa fakihah. Jadi ya, itu buah-buahan juga makanan pokok. Itu jarang-jarang itu. Kalau di kita nggak ada buah-buahan jadi makanan pokok. Mangga misalnya nggak bisa jadi makanan pokok. Buah apa? Buah padi. Khilafan li ghairihima wal annahuma a'ammu naf'an. Di samping itu kedua buah ini itu juga a'ammu naf'an. Artinya manfaatnya paling umum ya, paling umum. Jadi siapapun di negara manapun suka dua buah ini. Kurma ya kan, anggur ya. Kita juga suka di sini. Apalagi kalau bulan puasa. Ya, kurma itu melimpah sekali. Tidak bulan puasa pun juga buah kurma itu sekarang sudah ya, udah bermacam-macam itu masuk ke Indonesia itu ya. Kalau dulu mungkin kita kenal kurma itu ya kurmanya gitu-gitu aja. Sekarang udah macam-macam kan, ada sukari, ada apa lagi, kurma ajwa, ada apa namanya khalas ya, dan seterusnya. Nah, dan masing-masing negara itu punya ciri khas sendiri kurma. Sukari dari Arab Saudi, khalas itu dari negara-negara Teluk, ya kan? Nah,
Nah, di Mesir ada lagi kurmanya, kurma Mesir itu. Ya, kurma Tunis ya ada lagi. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liyaqulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Liyaqulu ya ay innal qasda min insya'il habbi wal jannat. Maksud dari diciptakannya al-hab, biji-bijian tadi itu ya, wal jannat, dan juga taman ataupun kebun ya. An ya'kulal makhluqun min tamri al-madhkur ya minan nakhil wal a'nab. Min samaril madhkur minan nakhil wal a'nab. Supaya mereka itu, makhluk-makhluk Allah itu makan dari buah yang tadi disebutkan. Ya'kulu min samarihi, supaya mereka makan dari buahnya ya. Buah apa tadi? Buah kurma dan juga buah anggur ataupun buah apa saja yang Allah tumbuhkan, karena tentu kurma dan anggur itu disebutkan sebagai contoh saja. Ya, kalau di kita ya tentu banyaknya itu ya bukan kurma, karena buah kurma itu baru beberapa orang melakukan eksperimen saja kemudian nanam kurma, dan ya beberapa tempat itu tumbuh dan berbuah ya. Di kita mangga itu juga menjadi favorit orang-orang Arab. Orang Arab tuh suka sama buah mangga. Ada di kita buah yang paling mahal ya, sekarang lagi musim apa tuh? Buah durian ya kan. Nah, itu luar biasa itu ya. Nah, jadi apa namanya, tanahnya satu ya kan, nah, airnya ya satu, tapi yang tumbuh kemudian apa? Buah yang bermacam-macam. Ada yang duren, ada yang mangga ya, dan seterusnya. Rambutan di kita itu luar biasa. Nah, kalau di kita ini ibaratnya tuh seperti surga sebetulnya ya. Maka orang-orang Arab itu kalau jalan-jalan ke Indonesia itu mereka menyebut kita ini surga, Pak. Apalagi ketika melihat apa, air mengalir ya di bawah villa. Gitu ya. Di bawah villa. Nah, kenapa? Karena gambaran Allah itu tentang surga itu salah satunya apa? Ya apa? Wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, apa? Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Nah, bedanya kalau di surga itu disebutkan kan sungai-sungai. Itu sungainya bukan cuma sungai air jernih saja, Pak. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air tawar, ya kan? Nah, jadi artinya kalau mau minum manis tinggal nyedok. Nah, sungai apa? Mau apa di sana? Sungai teh manis, yang suka teh manis ya. Ya ada. Sungai Bajigur. Lah kan tinggal minta, Pak. Ya kan? Sungai Baju. Orang Indonesia mungkin nanti surganya, surga orang Indonesia mungkin ada Sungai Bajigur. Iya kan? Nah, tergantung nanti orang mana. Orang ada Sungai Bajigur, ada sungai apa namanya? Jahe hangat, jahe merah. Nah. Nah, minan nakhil wa ya'kulu mimma sana'tu aydihim min tilkal ghuras waz-zuru' awil hubub wath-thimar. Dan mereka makan dari apa? Nah, mimma sana'tu aydihim, dari apa yang mereka buat dengan tangan mereka. Ini ya, ini kan ini bukti ya, ayat ini bicara tentang faktor produksi ini. Faktor produksi itu apa? Kerja manusia ya. Itu yang kemudian mengolah bahan mentah menjadi makanan. Ya, mengolah bahan mentah kemudian menjadi alat, ya kan, dan seterusnya. Kata para ulama, itu maksudnya adalah mimma amilatu aidi. Di samping tadi buah-buahan, min samarihi, dari buah-buahan yang kita makan itu, ya termasuk yang kita konsumsi itu juga apa yang diproduksi, apa yang dibuat oleh tangan kita, oleh tangan manusia. Ya, minaz zira'ah wat tijarah. Ya. Baik itu berkaitan dengan tanaman, ya kan? Nah, kenapa? Ya seperti anggur saja, ya itu kan tidak dimakan basah-basah. Ada yang dimakan kering, ya, maka itu hasil mimma amilatu aidihim. Itu hasil kerja, itu harus olahan manusia. Nah, kalau di kita lebih banyak lagi. Ya, buah mangga yang apa tuh? Yang belum matang bisa jadi manisan, ya.
apa lagi? Salak, terus apa lagi? Buah pala yang ibaratnya itu kalau dimakan, ya kalau itu pahit ya Pak, pala itu kan buat bikin sop, bumbu sop ya. Tapi kalau dijadikan manisan itu enak juga, ya. Jadi apa? Itu artinya apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah Allah sampaikan itu mimma amilatu aidihim. Apa yang dibuat oleh tangan kita, ya, tangan-tangan kreatif kita ini, ya itu juga menjadi rezeki bagi kita. Ya. Maka ini faktor produksi yang paling penting itu adalah di samping sumber daya alam, ya itu adalah apa? Kerjanya manusia itu. Ya, kerjanya manusia itu yang kemudian bisa, ya bisa apa? Manusia ini bisa langgeng hidupnya, bisa eksis terus. Ya, bisa eksis terus. Karena apa? Ya punya pikiran, punya otak, punya akal ya untuk terus berinovasi. Nah, jadi apa namanya? Kapas bisa jadi benang, terus bisa jadi kain, bisa jadi baju, ya kan? Nah, itu hasil olah manusia. Maka dari zaman dulu ya, apa namanya, kreativitas manusia itu memang sudah terbentuk. Ya, di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada dikenal beberapa kaum, namanya kaum 'Ad, kaum Samud, ya, kaum Iram, disebut kaum Iram. Dulu kaum Iram itu Iram dzatil imad, itu kaum Iram yang kemudian dibinasakan oleh Allah. Mereka itu punya apa? Punya keterampilan untuk membangun gedung-gedung tinggi, Pak. Tiang-tiang tinggi. Ya, jadi tiang tinggi, gedung tinggi itu sudah ada tuh apa peradabannya sejak zaman dulu. Ya, mereka biasa bangun, ya mungkin bukan gedung bertingkat, tapi bangunan tinggi lah. Gimana gambarannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, ya itu tiang-tiang tinggi, artinya seperti bangunan mercusuar, bangunan tinggi, ya, menara-menara dan seterusnya. Ya, itu keterampilan peradaban orang dulu. Mereka artinya terampil, tapi karena mereka itu kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa? Dibinasakan. Ya, dibinasakan oleh Allah. Kaum 'Ad, kaum Samud, ya. Mereka tuh punya peradaban di zaman dulu itu. Nah, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya keterampilan itu juga beda-beda. Kalau keterampilan orang-orang Mekah itu, ya, artinya orang-orang Muhajirin itu kan orang Mekah itu. Nah, keterampilan mereka itu dagang, Pak. Keterampilan orang-orang Mekah itu dagang. Sementara keterampilan orang Ansor, orang Madinah itu apa? Bertani, bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Karena memang ya kulturnya berbeda. Orang Mekah itu memang apa namanya? Kota menjadi kota. Mekah itu kan kota yang dilalui jalur perdagangan. Orang-orang Romawi, ya, orang-orang Persia gitu, kalau mau dagang gitu itu ngelewatin, jadi mesti itu menjadi jalur sutra, ibaratnya jalur perdagangan. Nah, kalau orang Madinah itu memang ya, sebagian besarnya itu biasa bercocok tanam, ya, nanam kurma, ya kan, nanam beberapa pohon anggur, ya, dan seterusnya. Jadi apa namanya, keterampilan itu memang sudah ada sejak zaman dulu, dan itu kemudian yang menjadikan manusia itu tetap hidup, tetap langgeng, tetap eksis ya di dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an menegaskan ya tentang pentingnya ya pentingnya faktor ekonomi. Faktor apa yang diusahakan oleh manusia ya kemudian menjadi dari barang mentah menjadi matang, menjadi bisa dipakai dan seterusnya. Ya, dengan apa namanya, dengan firman-Nya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ya. Nah, kenapa jual beli? Jual beli itu perdagangan, Pak, ya kan? Karena dalam jual beli itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Ya, satu apa namanya, sektor ya atau satu barang yang kita pakai, misalnya baju ini kan melalui banyak proses ya, dari mulai bahan mentahnya apa, baju itu tadi kapas kan tidak tumbuh sendiri, itu ada petani kapas, ada kemudian yang merawat kapas, itu kan membuka
pekerjaan yang sangat luas. Ya, lapangan pekerjaan sangat luas. Kapas kemudian diolah menjadi benang. Itu butuh pabrik. Pabrik sendiri untuk mengolah itu. Dan tentu mempekerjakan banyak orang. Ya, dari benang kemudian menjadi bahan juga butuh pabrik garment, ya kan? Nah, itu jutaan orang bekerja di situ. Orang kemudian mendapatkan penghidupan dari situ. Orang bisa hidup dari situ, ya. Kemudian menjadi bahan menjadi ya baju, ya, ada namanya tempat-tempat konveksi, pabrik-pabrik konveksi, ya. Banyak orang kemudian terlibat di situ. Setelah jadi baju kemudian dikirim ke berbagai tempat. Itu juga ada perusahaan ekspedisi, itu juga banyak di situ orang bekerja di situ. Ya, artinya apa? Itu Allah ya buat ya memang keberkahan itu ada di jalur perdagangan. Ya kan? Makanya ketika kemarin pandemi mati semuanya tuh usaha ya Pak ya. Nah, ekonomi apa? Tumbuh atau tumbuh minus, artinya ekonomi jatuh. Ya kan, ekonomi jatuh sejatuh-jatuhnya. Banyak negara kemudian yang tidak tumbuh ekonominya, dan ya, banyak juga yang terdampak di antara kita, ada yang PHK dan seterusnya. Ya. Itu kenapa? Karena ekonominya nggak jalan, orang nggak ada yang keluar, nggak banyak keluar, ya kan? Tidak ada aktivitas atau aktivitas jual belinya sangat sedikit. Sebelum kemudian akhirnya ya, muncullah banyak jual beli online dan seterusnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara riba itu jadi diilustrasikannya itu lawannya aktivitas ekonomi itu dengan riba. Kenapa? Karena riba itu berlawanan dengan ekonomi, itu berlawanan dengan aktivitas ekonomi yang diberkahi. Kalau riba itu ya cuma aktivitas dia minjamkan uang, terus kemudian apa? Orang pengen ngambil untung dari situ. Padahal uang itu bukan komoditas, uang itu bukan barang. Uang itu nggak boleh kita ngambil keuntungan dari uang, minjamkan uang terus kita ngambil untung dari situ, nggak boleh. Ya, kalau mau untung, ya kita punya uang 100.000, jangan dipinjamkan 100.000, minta dikembalikan 150.000, ya itu riba namanya. Kalau mau 50.000, ya dari 100.000 itu kita belikan misalnya Pak, kerupuk mentah, kita belikan cabai, bawang, kita belikan saus, ya. Terus kita olah jadi apa? Jadi seblak, ya enggak? Jadi seblak terus kita jual, terus menguntungkan jadi 200.000 misalnya, yang tadinya 100.000. Nah, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, itu namanya al-bai', itu namanya jual beli. Nah, itu kira-kira juga menjadi rezeki buat kita, ya. Rezeki yang halal, ya. Wa ma 'amilathu aidihim. Jadi yang namanya rezeki yang halal itu pasti banyak, kemudian peran tangan kita nih, keterampilan tangan. Makanya dulu Nabi SAW itu mencium tangan orang yang kasar, ya, tangan kasar itu ketika Nabi bersalaman, tangan orang ini kasar, dicium oleh Nabi SAW, ya. Kenapa? Yang seperti itulah yang diinginkan, ya, artinya apa? Bekerja, ya kan, bekerja, intinya bekerja. Ya, artinya apa? Dia mendapatkan rezeki dari Allah SWT melalui bekerja. Walaupun kasar pekerjaannya, ya, ibaratnya gitu. Walaupun kasar pekerjaannya, bukan kasar cara memperoleh, maksudnya pekerja kasar, ya kan? Seperti apa? Ya, kuli, ya kan? Tukang nyangkul. Nah, yang seperti itu yang apa namanya? Yang diberkahi itu. Ya. Anna Nabiyallahi Dawud, jadi Nabi mengatakan dalam hadis, ya, innallaha yuhibbu rajulan, ya, amila biyadihi, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu suka orang yang bekerja dengan tangannya. Ya, wa anna Nabiyallahi Dawud, dan sungguhnya Nabiyullah Dawud itu ya amila ya biyadihi. Beliau itu bekerja dengan tangannya. Nabi Daud itu dikenal sebagai apa? Pandai besi, Pak. Nabi Daud itu adalah pandai besi. Di samping punya suara yang merdu, beliau itu pandai besi. Ya, pandai besi itu pasti tangannya apa? Ya kasar. Ya, jadi itu semua nabi itu bekerja, Pak, dengan tangannya. Ya, semua nabi itu bekerja.
Nabi Muhammad SAW juga bekerja, dagang, bisnis, ya kan? Bahkan sebelum jadi Nabi kan menggembala. Ketika remaja itu menggembala kambing, ya. Nah, terus kemudian apa? Berdagang, berbisnis bersama pamannya, ya, bersama kemudian dengan Khadijah, ya, yang kemudian menjadi istrinya radhiyallahu anha. Wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Nah, Allah mengingatkan di akhir ayat ini, tidakkah mereka itu bersyukur? Ya. Jadi ketika Allah tumbuhkan ya buah-buahan, ya kan? Yang di kita ini ibaratnya apa? Kalau nanam tongkat tumbuh singkong, ya kan? Nah, bukan nanam singkong tumbuh jagung. Nanam tongkat tumbuh singkong, ya. Nah, itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah menjadikan apa? Tanah kita ini luar biasa ini, ya. Memang suburnya Indonesia ini kan luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan. Ibaratnya itu kalau lelucon, bukan lelucon guyon ya, guyonan orang-orang Arab gitu. Allah itu ketika menciptakan Indonesia itu sedang tersenyum. Nah, gitu ibaratnya ya. Maksud Allah ciptakan Indonesia itu sedang tersenyum. Jadi artinya maksudnya Allah tuh ciptakan Indonesia itu sedang gembira gitu ya. Nah, senang ya. Maka kemudian ya dijadikan Indonesia itu begitu indah ya, tanahnya tanamannya berbagai macam jenisnya, berbagai ragam ya, rupanya dan seterusnya. Nah, jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini di sini Allah kemudian menuntut kita semuanya sebagai hambanya untuk apa? Afala yashkurun, tidakkah mereka itu bersyukur? Nah, cara bersyukur kita kepada Allah itu tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurnya kita itu ya, bersyukurnya orang-orang yang mendapatkan pertolongan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang dapat kesuksesan, itu bersyukurnya bukan hanya ketika dia mendapatkan kesenangan ataupun ya kesenangan. Umumnya kan kalau kita bersyukur kesenangan, tapi maksudnya lebih kepada bukan bersyukurnya, lebih kepada mendekat kepada Allahnya, ya kan, beribadah kepada Allahnya itu ya. Jadi justru kita itu harus tambah dekat dengan Allah itu saat apa? Saat kita sedang senang. Nah, umumnya orang itu diberi kelapangan, diberi rezeki yang melimpah, itu melenakkan dia. Ya, banyak nggak kira-kira orang Pak yang dikasih rezeki yang enak gitu ya, lapang rezekinya, ya uangnya banyak, ya kan? Nah, itu kebanyakan orang itu dekat dengan Allah atau malah tambah jauh dari Allah. Kebanyakan orang itu malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal perintah dekat dengan Allah itu, kenal dengan Allah itu justru di saat apa? Kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi dalam hadis, ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf ilallahi firraha, ya. Artinya kenalilah Allah saat kamu berada di dalam kesenangan, saat rezeki kamu melimpah, saat kamu memperoleh kemudahan dari Allah. Ya'rifka fi syiddah, nanti kalau kamu dalam kesulitan, ya, kalau kamu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, dan kamu tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengenalimu. Kan? Akan mudah bagi Allah untuk mengenali orang yang ketika dia diberi kesenangan, ya, itu tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang bersyukur itulah yang nanti akan mendapatkan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, ya, dan lain sebagainya. Yaitu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun, tidakkah mereka itu ya bersyukur? Wallahu a'lam bishawab. Sudah hampir jam 10. Cukup ya.
Cukup barangkali hadirin sekalian, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Jazakumullah khair. Silakan Pak Tatang. Yang tadi disampaikan menyampaikan bahwa dunia ini dulunya antara langit dan bumi itu satu. Maka mungkin dalam Al-Quran itu selalu beriringan antara samawati wal ardh. Mungkin ke situ kali kaitannya ya, karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana tadi apa? Bumi itu bersatu terus? Ya. Gimana? Bumi bersatu terus? Ya. Pertanyaannya? Ketika bumi bersatu dunia itu kan belum terjadi lempengan antara langit dan bumi itu, maka mungkin dalam Al-Quran itu kan selalu beriringan antara samawati wal ardh, langit dan bumi. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa dahulunya ini dunia ini, bumi ini adalah terbuat dari api ya, sehingga ketika sekarang ini gunung meletus itu yang keluar api. Mungkin itu yang dimaksud daripada bahwa dunia ini asal mulanya dari api itu. Ya. Dua pertanyaan itu. Baik, as-samawat wal ard, ya memang kedua benda itu memang sering disebut oleh Allah beriringan karena memang berpasangan, ya kan? Maka di berikutnya ini nanti di tempat berikutnya, subhanalladzi khalaqal azwaj. Jadi Allah itu menciptakan ya semua makhluk ini berpasangan. Kita laki-laki, ada perempuan, itu fitrahnya. Ada langit, ada bumi, ya kan? Ada langit, ada bumi, itu berpasangan. Ya, ada siang, ada malam, ya kan? Nah, ada miskin, ada kaya, itu namanya itu berpasangan itu. Ya, itu fitrah. Jadi di samping tadi memang menyatu dulunya, ya memang ya memang keduanya ini berpasangan. Ya, ada langit, ada bumi. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ya betul. Ya, karena memang dulu ini bumi panas, ya kan? Bumi ini panas. Ya, bumi dipenuhi dengan di dalamnya ini kan ya ada ada yang mengalir, ada yang panas, ada air. Ya, adanya air itu kan ya tentu dari atas pun dari bawah itu kan memang ada proses ya yang terjadi di bawah, ada gunung api dan seterusnya. Ya, gunung api itu yang kemudian pasti kalau ada gunung api kan di sekitarnya itu subur, ya kan, ada mata air dan seterusnya, ya, ada mata air. Nah, ya memang asal muasal ya bumi ini memang Allah sudah siapkan bumi ini untuk tempat tinggal manusia yang paling cocok, yang paling sesuai. Maka kalau ada orang nyari tempat tinggal yang lain, misalnya di Mars atau apa, itu nggak akan ketemu. Ya, segimanapun canggihnya teknologi itu, ya, orang mau tinggal di Mars misalnya, ya, kalaupun ada perjalanan ke planet Mars, ya tetap itu tidak akan cocok untuk ditinggali. Ya, tidak akan cocok untuk ditinggali oleh manusia. Ya, planet-planet yang lain itu, ya kan? Nah, Allah itu memang menciptakan makhluknya dan bahkan ya ada makhluk-makhluk yang barangkali kita tidak tahu. Ya, ada makhluk-makhluk yang barangkali tidak tahu keberadaan mereka itu. Ya selain jin, ya kan, selain malaikat, itu kan ya memang sudah Allah gambarkan. Tapi apa? Ada yang memang tidak didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan kita tidak tahu. Nah, apakah di luar bumi ini ada penghuni, misalnya di planet-planet lain itu ada penghuni? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ada. Ya, bisa jadi ada karena Allah ciptakan makhluk yang ada beberapa makhluk yang kita tidak tahu. Ya, dan Allah tidak sebutkan itu secara definitif di dalam ayat. Ya, nanti kalau nggak salah ada ayat yang bicara tentang itu. Allah a'lam bishawab. Itu barangkali datang. Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Boleh, ada yang mau
Nah, kreditin barang itu kan artinya jual beli, Bu. Ya kan? Artinya kita jual barang tapi kredit, gitu kan? Nah, itu sama dengan jual beli. Ya, itu nggak apa-apa. Kalaupun harga kredit lebih mahal daripada harga tunai, harga cash, ya kan? Jadi misalnya barang nih kalau dijual cash itu misalnya 500.000, kalau dikreditin jadi 1 juta misalnya ya, boleh, mahalan. Ya kalau dibayarnya 5 tahun, asalkan bukan pinjam meminjam, ya kan Bu? Nah yang nggak boleh itu pinjam meminjam. Nah ada yang kredit tapi minjem. Apa itu? Kalau misalnya Bapak Ibu beli barang kredit tapi pinjem, kayak pakai leasing itu pinjem bukan? Pinjem duit tuh. Ya, pinjem ke leasing, beli motor. Pinjem bukan itu? Pinjem kan? Leasing itu kan bank, bukan? Bank itu ya minjemin. Ya enggak? Walaupun kredit motor, kreditnya bukan ke dealer, Pak. Emang ke dealer kreditnya? Kecuali Bapak bayar kreditnya ke dealer. Emang ada dealer yang kreditin? Pasti pakai bank, ya enggak? Leasing. Kecuali bank syariah. Nanti akadnya beda lagi. Kalau bank syariah ya memang dia ada jual beli. Walaupun dia bank. Jadi nah itu nanti motornya dibeli dulu sama bank. Nanti sama bank dijual tuh ke nasabah. Ya kan? Itu bank syariah. Begitu memang supaya orang bisa tetap bisa tetap menggunakan fasilitas bank. Itu gimana caranya? Ya Islam itu sudah mencarikan jalannya. Ya jalannya jual beli murabahah namanya. Ya. Nah, jadi kita mulai itu tuh sadar tuh harusnya ya. Jadi masyarakat kita ini harus ya inilah melek tentang praktek riba itu ya bukan cuma rentenir doang, ya kan? Di bank-bank itu juga ada praktek riba. Gimana caranya? Ya kita harus belajar itu supaya lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya Bu. Jadi kalau jual kredit kayak jual-jual orang keliling tuh nyicil tuh. Kalau di kampung saya dulu jualan apa itu orang panci, bayarnya harian ya Bu. Ya kan? Bayarnya harian ibu-ibu biasanya. Ya nggak apa-apa itu. Ini harus ada akad ya. Akadnya itu jual beli. Ya jelas lah itu kan jual beli kan dia bawa barang itu ya walaupun umumnya tidak ya nggak ada kontrak apa gitu jual aja gitu kan ya itu ya jelas ya kalau dia bawa barangnya ya jelas dia menjual. Ada nilai maksimal nggak? Tidak ada nilai maksimal, yang penting wajar aja ya, yang penting wajar nggak misalnya orang ngambil untung ya kira-kira gimana umumnya di masyarakat kita kalau jual kredit itu untungnya berapa persen sih? Nah, 50% atau 100%, ya kan? Nah, yang penting masyarakat menganggapnya wajar, nggak apa-apa. Ya, wallah alam. Ada lagi? Silakan. Bagaimana kalau pegadaian kita? Terus yang pertama, terus yang kedua, ketika ada orang yang menggadaikan barangnya gitu, terus barangnya itu dimanfaatkan sama yang punya uangnya itu gimana? Misalnya saya butuh uang, saya punya sawah, terus sawah saya digadein, tapi sawah saya ini diambil manfaatnya sama diolah sama hukumnya. Ya, gadai itu kan sebetulnya dia jaminan atas hutang, ya kan? Jadi kenapa ada gadai? Karena ada hutang. Nah, supaya gadai itu ya sebetulnya supaya menjaga kepercayaan orang yang berhutang bahwa dia nanti akan bayar, maka ada gadai. Nah, barang gadai itu ya untuk dijaga sebetulnya. Ya, untuk dijaga. Nah, kalau dia butuh biaya, ya kalau dia butuh biaya, itu biayanya dilimpahkan kepada yang punya barang. Artinya orang yang hutang. Ya kan?
Nah, butuh biaya, misalnya biaya ngejagainnya, biaya ngasih makan, ya kan? Kalau itu sapi ataupun unta, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya itu dimanfaatkan, dipakai, ya, dipakai oleh orang yang apa namanya, yang ngasih piutang, ya kan? Ya tentu dia yang mengeluarkan biayanya. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Nabi itu eh, yang itu apa namanya, biayanya itu menjadi tanggungan yang berpiutang, ya, orang yang punya piutang itu ada dua, cuma dua, ya, yaitu yang dikendarai, al-markub, dan al-mahlub, yang diperah susunya. Yang dikendarai itu ya kendaraan zaman dulu itu ya kuda ataupun unta gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang diperah susunya, ya, yang diambil susunya. Wa 'alal ladzi yahlibu wa yarkabu an-nafaqah. Jadi orang yang mengendarai itu, ya kan, kalau misalnya nih barang gadainya kendaraan, ya, terus kemudian dikendarai, ya, maka ya tentu perawatan kendaraan itu ya menjadi tanggung jawab siapa? Ya yang make. Artinya orang yang ngasih piutang, ya, yang make itu tanggung jawab. Dan itu pun tentu tidak boleh ya dipakai untuk secara berlebihan, ya. Karena apa? Karena pemanfaatannya itu hanya ya supaya tidak rusak saja, hanya wajar ya, dipakai secara wajar gitu, ya. Nah, begitu juga kalau diperah susunya. Nah, kalau diperah susunya itu berarti ya kan, berarti kan dia ngambil susunya. Kalau ngambil susunya berarti yang dikasih makan kan? Ngasih makan, ya dia yang ngasih makan. Yang merah itulah yang ngasih makan. Kecuali yang merah susunya yang punya ya berarti dia juga yang ngasih makan. Ya, artinya yang punya juga yang ngasih makan. Nah, umumnya di masyarakat kita ini sawah kan gitu ya. Nah, ini kan ini sebetulnya tidak termasuk yang apa namanya, yang seperti tadi dikendarai itu, kan tidak butuh biaya perawatan itu, ya kan, tidak, bukan dirawat tapi apa, diolah, ya kan, diolah. Nah, sayangnya memang umumnya di masyarakat kita itu yang menggadaikan sawah, ya, itu sawahnya diserahkan kepada orang yang memberi pinjaman, lalu kemudian apa, hasilnya itu semuanya diambil sama yang ngasih pinjaman, ya, padahal itu bukan punya dia itu, ya, jelas itu punya yang berhutang, punya orang yang hutang, ya. Nah, jadi secara umum ya, kaedahnya kalau dalam hutang piutang itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu adalah riba. Nah, kecuali tadi manfaat yang sekedarnya tadi itu ya, yang mengendarai tapi kemudian dia bayar ininya, dia biayai, atau memerah susunya dikasih makan dia sama dia. Itu kan sebagai imbalan, imbal balik ibaratnya. Nah, kalau ini kan sesuatu yang menghasilkan, kalau sawah itu kan sesuatu yang menghasilkan, dia beda dengan itu, ya, dia sesuatu yang menghasilkan. Jadi harusnya kalau mau memang memanfaatkan lahan itu dibuat kerjasama yang berbeda, ya, dibuat saja kerjasama yang berbeda. Misalnya apa, ada akad muzaraah, ya, atau mukhabarah misalnya, ya kan, kerjasama itu kerjasama pertanian, baik misalnya nanti benihnya ya, katakanlah dari pemilik lahan, ya kan, kalau dari pemilik lahan ini berarti muzaraah, terus yang ngolah itu adalah yang ngasih pinjaman itu misalnya, ya kan, atau sebaliknya misalnya, atau dua-duanya lah apa namanya, benih itu misalnya dari yang ngolah dan seterusnya, ya, tinggal dibuat kesepakatannya saja. Nah, itu akan akad yang diperbolehkan itu, mukhabarah ataupun muzaraah itu, ya. Jadi supaya ya apa namanya, ya sama-sama enak lah ibaratnya. Tapi itu akad yang berbeda tentu, ya, tidak ada kaitannya dengan akad hutang piutang itu, ya. Nah, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi majelis kita ini dan Allah berikan yang terbaik ya untuk kita dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Ya, tentu dalam beberapa hari lagi kita semuanya akan memilih pemimpin, dan dalam Islam memilih pemimpin itu wajib ya, Bapak Ibu. Memilih pemimpin itu wajib, nasbul imam itu wajib. Jadi jangan sampai golput ya, jangan sampai golput. Jadi wajib itu memilih pemimpin, karena kalau tidak ada pemimpin ya negeri kita kan kacau. Coba tuh kalau nggak ada lampu merah tuh di jalanan itu, kacau nggak? Itu yang remeh kan? Nah, artinya apa? Keberadaan itu lampu merah yang diatur oleh polisi, diatur kemudian oleh sistem yang berlaku di negara kita ini, ya kan? Nah itu ya pasti itu dibutuhkan itu. Jadi walaupun misalnya dalam hadis itu, walaupun ya pemimpin itu zalim misalnya ya, hatta Nabi menyampaikan walaupun pemimpin itu zalim, ya kan, itu tetap ya selama dia mendirikan sholat, berarti gitu ya, selama dia mendirikan sholat, yaitu yang harus tetap kita taati, nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, silakan pilih wakil rakyat yang amanah, pilih pemimpin yang amanah ya, pilih wakil partai yang amanah, yang baik ya kan, yang bisa menyalurkan aspirasi Bapak Ibu sekalian ya, supaya negeri kita ini tambah baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah memberkahi negeri kita ya, penduduknya, masyarakatnya ya, para pemimpinnya, insyaallah ya Allah akan tetap jaga negeri kita ini, negeri Indonesia ya, dengan segala keberkahan yang ada di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidi ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama sallaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una وزدنا هدى وتوفيقا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك باليهود واعوانهم الذين قتلوا اخواننا المسلمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.